guys, kali ini aku mau ngebahas soal yang lagi rame di negara kita, yaitu soal rekonsiliasi. Ya, jadi ngomongin rekonsiliasi itu, kita juga harus mengikutkan rekonstruksinya. Jadi kayak bisa dibilang kalau yang rekonsiliasi itu mungkin tokoh-tokoh politiknya lah ya. Nah, kalau masyarakatnya yang menonton tokoh-tokoh politik itu pada berantem di TV, mereka itu secara tidak langsung dan secara langsung harus direkonstruksi kembali. Apa sih yang harus direkonstruksi? Jadi begini ya, sebuah bangsa itu tidak bisa langsung damai-damai begitu aja, walaupun kita ingin. Karena apa? Jadi ada sisi kemanusiaan yang harus kita prioritaskan dalam pertimbangan melakukan perdamaian. Nah, gini, kalau misalnya masyarakat itu, warga itu masih ada rasa trauma, rasa takut, benci, saling gak percaya, itu sulit bisa ada perdamaian. Mau rekonsiliasi kayak apa, itu jadi rekonsiliasinya tuh encret-encret gitu loh, cuma setengah, seperempat, atau cuma 3/4 gitu kan. Nah, jadi dimensi kemanusiaan dari rekonsiliasi itu harus diprioritaskan. Merekonstruksi sebuah masyarakat sekarang ini harus punya pendekatan baru karena pengaruh digitalisasi yang sudah semakin mengakar di seluruh warga Indonesia. Oke, contohnya orang itu bisa ngamuk banget kalau dia tiba-tiba dikeluarkan dari WA group for no reason, atau dia tahu saya dikeluarkan dari WA group gara-gara saya dukung Prabowo, contoh, gara-gara saya dukung Jokowi, contoh, itu terjadi. Atau orang dimasukkan ke WA group terus tiba-tiba dia jadi terpengaruh dengan hoax-hoax yang salah, dan itu terjadi. Jadi kita itu harus merekonstruksi sebuah kultur baru untuk perdamaian di sebuah rukun tetangga. Jelasnya sih begini, strategi rekonsiliasi dan rekonstruksi masyarakat di Indonesia ini harus diperjelas sejelas siapa sih yang melakukan, untuk siapa, kapan, di mana, ukurannya apa, siapa yang biayain, dan resikonya apa. Karena oke lah misalnya, kita harus merekonsiliasi warga di Jawa Timur, tetapi urgensi rekonsiliasi warga di Jawa Timur kan tentu berbeda dengan rekonsiliasi warga di NTB atau di Sumatera Barat. Jadi upaya rekonsiliasi yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh bangsa kita itu jangan sampai berakhir hanya di tangan mereka atau berakhir di TV dan sosial media. Kita sebagai anak bangsa juga harus melakukannya lah. Mungkin bagi kamu yang muda-muda di Karang Taruna atau organisasi kepemudaan, kalian bisa melakukan kegiatan-kegiatan kecil yang bisa membuat warga di wilayah kalian berdamai kembali. Terutama ibu-ibunya yang kemarin bisa sampai berantem sana sini karena membela salah satu kandidat presiden. Disinilah perannya anak muda yang bisa membangun kembali, merekonstruksi warganya supaya lebih aman. Kok kamu ngangguk-ngangguk? Kamu setuju? Jadi ketika kita ngomongin rekonsiliasi, kita harus memprioritaskan dimensi kemanusiaannya, bukan dimensi politisnya loh ya. Karena kita mau bangsa kita damai, kita mau negara kita maju, kita mau menikah loh. Nah, ngomongin seperti itu, rekonsiliasi sekarang sangat erat dikaitkan dengan kursi-kursi menteri. Nah, coba cek deh apa kata Pak Jokowi soal kalau mau jadi menteri muda. Kebetulan saya dapat kesempatan buat nanya langsung ke presiden kita yang keren itu. Check this out. Yang muda apa ya? Kecepatan dalam kemampuan manusia dan memiliki keberanian penting. Ngomongin menteri kali ini kita nggak usah serius-serius. Saya mau ngomongin soal kabinet Twitter. Beberapa hari lalu hashtag kabinet Twitter tuh lagi rame banget ya di Twitter dan bikin ngakak terpingkal-pingkal. Nih, jadi pertanyaannya itu, kalau kamu jadi menteri, kamu mau jadi menteri apa dan programnya apa? Saya bacakan beberapa yang bikin ngakak. @Gladys Putih. Kalau aku jadi menteri kesehatan, programnya memproduksi skincare generik supaya bisa dibeli pakai BPJS.
dan mendukung gerakan Indonesia Glowing. Huhuhu, saya suka ini. Egy Si Mehmet bilang mau jadi Menteri PUPR. Programnya itu membangun hunian lengkap dengan istri bagi yang masih jomblo di umur yang sudah rentan. Malik El Sarazi, dia mau jadi Menteri Ekonomi. Program unggulannya memberikan kebijakan harga makanan dan minuman di Starbucks agar bisa dikonsumsi oleh sobat miskin. Well, cocok. Putri Eka_F, dia mau jadi Menteri Kominfo. Programnya memberikan pembatasan medsos terhadap kaum bucin. Memberikan pembatasan medsos kepada kaum bucin digital untuk menghindari pergerakan dari kaum jomblo yang nyinyir, iri dan dengki atas kemesraan para bucin-bucin mentang-mentang punya pacar. Bucin itu budak cinta. Siapa di antara kalian sudah jadi budak cinta? Rasanya luar biasa, senang-senang bodoh gitu loh. Hilmi Syarif 16, dia mau menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Program kerja memberi rasa aman pada hati yang terluka. Sugiono 3869450, ya mari, dia mau jadi Menteri Sosial dengan program memberikan santunan bagi yang suka chat tapi datanya nebeng wifi tetangga. Orang kalau mau jadi menteri itu sah-sah aja sih. Ada juga saya tahu orang yang punya kesempatan dan opportunity menjadi menteri karena dedikasinya yang baik buat negara ini, tapi dia nggak mau jadi menteri. Jadi siapapun yang jadi menteri, tentu kita berharap bekerjanya baik kan. Tadi kita kan baru pembubaran tim kampanye nasional ya, dan beliau ngomong sendiri loh ke kita kalau beliau itu masih nyari sosok menteri. Dan kalau misalnya kita nggak usah kayak nyari menyebutkan kata menteri milenial lah atau menteri muda lah, berarti kan pada dasarnya beliau masih mencari sosok-sosok yang cocok buat beliau jadikan menteri. Ini seru sih. Ya, jadi itu dulu dari saya. Untuk semua link sosial media saya ada di bawah, tinggal diklik lalu di add ya. Jangan lupa like and subscribe.